Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk yang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Tiksna Atta Samura. Saya dari kelas Tadris IPSC angkatan 2019. Saya di sini akan mencoba menginterpretasikan suatu majalah yang bisa dikategorikan karena arsip, karena suatu majalah ini diterbitkan sudah lama, yaitu tahun 1990-an. Di sini saya akan mencoba membahas tentang majalah terbitan dari Liberty. Majalah ini terbitan edisi tanggal 19 sampai 20 Oktober 1994. Di sini saya akan mencoba membahas salah satu topik yang ada di dalamnya, yaitu The Forbidden City atau kota terlarang yang sudah tidak terlarang lagi. Pasti kalian sudah penasaran kan bagaimana lengkapnya ini? Maka dari itu simak video pembahasan kali ini. Pertamanya kita akan membahas tentang sejarah dari The Forbidden City atau kota terlarang. Kota terlarang ini dibangun dari bekas reruntuhan kerajaan dinasti Yuan di China. Kaisar Zudi tepatnya, atau kaisar ketiga dari dinasti Ming, mulai merancang konstruksi pembangunannya. Nah, untuk pembangunan rampung pada tahun ke-18 atau pada pemerintahan Yongli sekitar 1420. Kota terlarang ini dihuni selama 5 abad yang diisi oleh para raja dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Selama dari itu 14 kaisar memimpin dari dinasti Ming dan 10 kaisar dari dinasti Qing. Nah, kecuali Hui atau kaisar terakhir dinasti Qing yang naik tahta pada usia 11 tahun. Nasib sang kaisar ini berakhir tragis. Ia digulingkan oleh pemerintahan republik yang menguasai setelah dari dinasti Qing dan hidup dalam pembuangan sebagai rakyat biasa. Bahkan sebelum ia meninggal, ia bahkan pernah menjadi tukang kebun dan sopir taksi di Beijing. Kaisar Zudi yang merancang konstruksi pembangunan kota tua ini juga tercatat sebagai kaisar yang memindahkan ibu kota Nanjing ke Beijing juga, teman-teman. Layar yang muncul sekarang ini adalah lokasi dari The Forbidden City atau kota terlarang yang ada di China. Setelah kita mengetahui sejarah dari The Forbidden City, maka selanjutnya kita akan membahas komposisi bangunan dari istana ini. Untuk komposisi keseluruhan, The Forbidden City adalah sebuah kompleks istana seluas 720.000 meter persegi yang membujur dari selatan ke utara. Jika kita membayangkan, pasti luas sekali. Kota terlarang ini memiliki kurang lebih 9.000 ruangan yang terdiri dari serambi utama, ruangan pertemuan, dan beberapa pintu gerbang seperti Wumen, Taihemen, Taihedan, Zonghedian, Baohedian, dan lain sebagainya. Untuk komposisi bangunan utara, tepatnya yaitu utara gerbang surga suci atau sudah masuk dalam wilayah Qiangyong, itu terdapat 2 halaman, yaitu Dongliuhong dari sebelah timur dan Xiluhong dari sebelah barat. Nah, di kedua tempat ini berjajar belasan kamar selir kaisar. Untuk malam, lorong ini tuh seperti senyap atau tidak ada penghuninya gitu, dan diterangi oleh lampu merah keemasan. Jika Kaisar Zudi hendak mengunjungi salah satu selirnya, maka sorenya ia akan berkeliling di sekitarnya untuk melakukan observasi. Untuk pada malamnya,
semua kamar selir itu mati kecuali kamar selir yang ia kunjungi pada waktu malam itu. Untuk selanjutnya yaitu komposisi sebelah kiri dari gerbang utama. Nah, di sini berdiri tegak sebuah tugu dari marmer. Uniknya ada sebuah lubang di dinding itu. Nah, konon cerita yang beredar di masyarakat itu adalah bekas peluru dari tentara sekutu yang menyerang China. Tapi uniknya itu hanya satu yang membekas. Selain itu, peluru ratusan prajurit lainnya tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Wow, unik sekali. Untuk komposisi bagian belakang ini, komposisi bagian belakang ini dijadikan sebagai ruangan khusus tempat penyimpanan barang-barang berharga kerajaan seperti ruang kerajinan tangan, ruang koleksi jam, ruang lukisan, ruang porselin, dan lain sebagainya. Salah satu barang koleksinya yaitu koleksi jam yang dinamakan dengan jam titik air. Jam ini unik sekali, yaitu bisa kita lihat dari cara bekerjanya, yaitu sesuai dengan jatuhnya titik air. 1 titik berarti 1 detik, 2 titik berarti 2 detik, begitu seterusnya. Terus apa sih hal yang unik dari kota terlarang ini? Salah satu yang saya baca dari majalah terbitan Liberty ini yaitu selama pemerintah dinasti Ming, kota terlarang ini sebetulnya beberapa kali mengalami perbaikan akibat kerusakan yang disebabkan peperangan ataupun kebakaran. Nah, tetapi perbaikan itu dilakukan secermat mungkin agar nilai-nilai keasliannya tetap terjaga. Mungkin ya dari semua bangunan itu yang berubah itu adalah terdapat panci dari air raksasa. Dulunya panci ini digunakan sebagai penyimpanan air jika terjadi kebakaran atau merendam kayu untuk pembuatan ornamen istana. Konon juga cerita yang beredar aslinya itu panci ini dilapisi oleh emas seberat 10 kg. Akan tetapi ketika tentara sekutu menguasainya lapisan ini dikerok hingga habis hingga tinggal lembaga. Jadinya tapi ketika wartawan dari Liberty ini melihat ke sana bekas-bekas lapisan emas itu tak nampak sekali, begitu. Terus uniknya ya, kenapa sih The Forbidden City ini disebut kota terlarang? Nah, untuk memudahkannya saya ambil analoginya contoh dari Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta di Indonesia juga dulunya tertutup untuk umum, penuh misteri dan benar-benar menjadi tertutup untuk umum, sangat privasi bagi kalangan ningrat yang mendiaminya. Begitupun juga kota terlarang ini, mungkin bedanya soal kemegahan dan histori yang terkandung di dalamnya. Namun kota terlarang ini tidak terlarang lagi setelah dinasti Qing berakhir pemerintahnya, sebab setelah pemerintahan dari dinasti Qing dikuasai oleh pemerintahan republik dan pelan-pelan kompleks istana para raja itu terbuka untuk umum, sehingga bisa dikatakan kota terlarang ini tidak terlarang lagi. Namun juga setelah pemerintahan republik itu ada suatu raja atau republik presiden ya, ketika Mao Tse-tung terobsesi dengan kemegahannya, bahkan ia juga mendiami kompleks istana ini. Nah, namun selain dari Mao Tse-tung
menjadi pemimpinnya itu kota terlarang dibuka untuk umum setelah pada masa pemerintahan Republik.